Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang lebih penting dalam menyikapi pertemuan kita pada siang hari ini, ketika kita semua bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di awal waktu ini, kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna rahman rahimnya, zat yang kebaikannya tak pernah bertepi, zat yang kenikmatannya diberikan kepada kita tak pernah ada garis finishnya. Dan di antara kenikmatan yang perlu kita syukuri ialah dimudahkannya kita untuk bisa melaksanakan ibadah. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada hamba pilihan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang usianya hanya 63 tahun tetapi berhasil menjadi suri tauladan, uswah hasanah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya akan mendapatkan syafaatul uzma nanti pada hari kiamat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib hanya ingin mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada jamaah semua tentang akan datang suatu hari di mana hari itu tidak bermanfaat anak dan harta kita. Yang bermanfaat pada saat itu adalah hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang suatu hari di mana hari itu tidak bermanfaat anak dan harta kita. Yang bermanfaat adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, selamat dari kemusyrikan dan selamat dari kekafiran. Mudah-mudahan setiap Jumat yang kita laksanakan dan kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan pada Jumat itu mengantarkan kepada kita mendapatkan hati yang selamat untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengetahui bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Setiap kita akan kembali kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk bisa menyelamatkan kita bukan hanya di dunia, tetapi yang paling penting menyelamatkan kita di akhirat. Ada beberapa kunci yang Rasulullah ajarkan kepada kita, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sangat populer, mungkin kita semua hafal dengan hadis ini. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ketika kita semua menginginkan sebuah keselamatan di dunia dan di akhirat, maka Rasulullah SAW memberikan beberapa kunci kepada kita. Yang pertama, poin pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Tentu takwa yang sebagaimana didefinisikan oleh sebagian para sahabat, anta'amala ta'atallah ala nurin minallah. Engkau berbuat ibadah taat kepada Allah atas dasar perintah dan syariat dari Allah yang diharapkan tarju sawab Allah. Yang kau harapkan adalah pahala dari Allah. Wa antajtaniba ma'siyatallah ala nurin minallah. Engkau menjauhi berbagai maksiat kepada Allah dengan tata cara yang disyariatkan oleh Allah. Takhafu iqaballah. Yang kita khawatirkan adalah siksa dari Allah. Maka takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah posisi penting untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Takwa kita bukan hanya sekedar di masjid, bukan hanya di tempat-tempat ta'lim, tetapi takwa kita kepada Allah dimanapun kita berada. Rabb yang kita sembah di tempat kita lahir adalah Tuhan kita pula di mana kita merantau. Rabb yang kita sembah di masjid adalah Tuhan kita pula di mana kita berada, di mall, di pasar, di jalan. Maka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Lalu pesan yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'at bisayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti setiap keburukan kita dengan kebaikan. Ini adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Setiap kita melakukan maksiat kepada Allah, maka ikuti dengan sebuah kebaikan. Bahkan para ulama memberikan makna al-hasanat ada dua makna. Makna yang pertama adalah at-taubah. Ikuti setiap keburukan kita, kemaksiatan kita dengan taubat kepada Allah. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu meleburkan keburukan. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat adalah sejatinya dia tidak mempunyai dosa. Makna yang kedua, al-hasanat adalah at-ta'at. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ketaatan yang kita lakukan itu otomatis menjadi sebuah kebaikan yang akan menghapuskan keburukan. As-salawatul khamsi wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibat al-kaba'ir. Antara sholat 5 waktu, antara Jumat ke Jumat yang lain, antara Ramadan ke Ramadan yang lain, semuanya mukaffiratun, menggugurkan dosa-dosa selama dia tidak mendekati, selama dia menjauhi dosa-dosa yang besar. Maka setiap kebaikan kita, ketaatan kita, tilawah kita, sholat sunnah kita, zikir-zikir kita, itu semuanya bisa menghapuskan dosa-dosa kita selama kita menjauhi dosa-dosa yang besar. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Poin yang ketiga dari hadis tersebut, untuk bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat adalah berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Terkadang orang yang status sosialnya tinggi tanpa dibarengi dengan akhlak yang baik, maka dia tidak akan dianggap. Sebaliknya orang yang biasa-biasa saja tetapi mempunyai akhlak yang baik, maka dia akan dimuliakan bukan hanya di depan tetapi di belakang. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Maka hadirin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita semua bahwa kita menginginkan selamat dunia dan akhirat. Hadis Nabi ini memberikan kunci kepada kita bagaimana berkomunikasi dengan Allah dengan cara takwa, berkomunikasi dengan diri sendiri dengan cara melakukan berbagai macam kebaikan, dan berkomunikasi dengan orang lain tentu dengan akhlak yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ya fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.